Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel Eman Sulaimana Simbukan Dosen Biasa. Kali ini Hari Waisak. Selamat merayakan Hari Waisak bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang beragama Buddha di Indonesia pun di seluruh dunia. Selagi hari libur, saya dengan anak saya, dari Saji Paira Sulaiman binti Eman Sulaiman Nasim, akan olahraga jalan kaki. Nggak jauh-jauh, jalan kakinya di perumahan kami, tempat tinggal saja. Yuk. Wendang. Ibu, sehat. Yuk, mari Bu. Ibu Endang, tetangga dosen di Lintas Trisakti. Tetangga kita harus berbuat baik. Pip, rajin banget cari duit. Hah? Oh, pengusaha mah nggak libur. Pengusaha mah nggak ada liburnya. Liburnya nanti. Gimana, udah nambah belum? Alhamdulillah. Sampai sana. Ini anak saya kelas 6 SD sekarang. Bentar lagi masuk pondok pesantren. Ya, sebagai orang tua, kita harus membekali anak dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kita truk sampah. Oh, truk sampah mengangkut sampah. Yuk. Yuk. Udah. Ini jalan Serata Raya, Perumahan Tanjung Barat Indah. Nah. Kawan-kawan, olahraga itu adalah salah satu cara preventif untuk mencegah penyakit. Nah, daripada sakit, lebih baik kita daripada mengobati, biayanya mahal. Jadi lebih baik kita preventif. Dengan cara apa? Olahraga yang teratur, istirahat yang teratur, makan makanan yang bergizi, halalan toiban, baik, sehat, halal dan baik. Ya. Karena kalau sakit itu masuk rumah sakit menghabiskan kita waktu. Kita jadi tidak produktif. Kemudian biayanya sekarang mahal. Kalau teman-teman udah masuk BPJS, itu kan BPJS antrinya juga panjang. Ya. Jadi kita sebagai manusia, Allah titipkan jiwa dan raga, organ-organ tubuh. Nah, organ tubuh ini kita diberi amanah oleh Allah untuk kita jaga, ya, supaya bisa berfungsi dengan baik. Bagaimana caranya? Olahraga
makan makanan yang baik, halalan thayyiban, istirahat yang cukup. Ya, kalau nggak ada perlu, nggak usah tidur lewat jam 11 malam. Kata Rasulullah, tidur habis sholat isya, nanti bangun misalnya sepertiga malam. Atau jam 3. Ya. Oh. Pagi Ibu. Pas sendirian Ibu? Oh, udah duluan. Nah, Bapak nggak setia nih, nggak nungguin Ibu. Ya. Olahraga itu adalah salah satu ikhtiar kita supaya hidup sehat. Tidak perlu mahal. Ya. Olahraga jalan kaki begini itu sehat. Menyehatkan jantung dan organ-organ yang lainnya. Ya. Menurut para ahli, kita rutin jogging setiap hari minimal 30 menit. Saya nggak bisa setiap hari. Misalnya saya 2 hari sekali. Setidaknya seminggu itu saya 3 hari olahraga. Oh. Nah, jadi saya sekali jogging itu minimal 1 jam. Kalau biasanya saya kalau tidak di lingkungan perumahan tempat kami tinggal, saya ke kampus UI, keliling kampus UI. Ya, itu kan sejuk, rindang. Nah, 1 jam itu bisa 1 kali keliling UI. Itu bisa sekitar 5 sampai 6 km. Kalau di perumahan kami tinggal, itu 1 keliling itu 1,6 km. Nah, jadi saya biasanya 1 jam itu 4 keliling. Tuh, bikin badan segar. Kalau kawan-kawan punya dana yang cukup, boleh diselingi dengan olahraga hobi atau olahraga yang permainan. Seperti badminton, golf, tenis. Tapi untuk usia-usia sudah di atas 40 tahun, saya sarankan tidak ambil olahraga yang mempos. Pak, sehat Pak? Kakinya udah sehat? Ya, udah lumayan. Oh, alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah. Yang retak tuh udah menyatu. Oh iya iya iya. Tadi kan retak gini, Pak. Iya iya iya. Udah minum kalsium terus. Ya, alhamdulillah. Semoga menyatu terus sakinah mawaddah warahmah ya, Pak. Amin. Ini hebat ini. Iya, alhamdulillah. Udah bisa sama-sama. Iya, Pak. Inilah ini. Sekarang gimana? Masih kelas 6 SD, tapi sebentar lagi mondok di pondok pesantren. Ya, namanya siapa? Aira. Aira. Sering ditemenin nih. Mari Pak, mari. Hati-hati. Ya. Nah, untuk yang sudah berusia atau lanjut usia 50 tahun ke atas, kurangin olahraga yang memporsil tubuh. Seperti badminton, tenis, atau futsal ya. Jogging aja, atau yang bagus tuh jogging, renang, ya, renang. Golf bagus golf. Saya kalau lagi ya rezeki lagi banyak, saya golf. Saya usahakan tidak pakai kart, jalan kaki. Tapi kalau 18 hole ya lumayan juga. Itu kerasa kok. 18 hole itu bisa dari jam 6 sampai jam 1 siang. Nah, itu bagus tuh golf buat orang dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, lanjut. Mana Kang Aris? Oh, gantian ya. Gitu. Golf itu
olahraga yang menyehatkan. Jadi kalau ada yang bilang, golf bukan olahraga, olahraga yang saya rasakan olahraga. Ada kedi gitu kan. Nah, terus kadang memang golf suka dipakai judi. Alhamdulillah saya sejak 2004 sampai saat ini saya tidak pernah mau golf dikaitkan dengan judi. Walaupun cuma taruhan 100.000, 200.000, saya tetap tidak mau. Kalau Allah sudah bilang haram, saya jauhi. Jadi judi, saya golf itu olahraga full, konsentrasi. Yang saya pakai olahraga sama untuk lobby atau meningkatkan persahabatan, pertemanan dengan satu kawan yang satu grup. Itu ya. Itu. Terus katanya ada suara-suara negatif dari golf, misalnya caddy. Kembali ke perorangannya. Ya, kalau orang itu golf itu benar-benar olahraga sama meningkatkan silaturahim, maka konsentrasinya hanya golf. Saya nggak peduli dengan caddy, mau caddy-nya cewek, mau caddy-nya cowok, ya buat saya caddy itu menemani saya, membantu bawain stick atau bantu memberikan masukan. Misalnya pakai stick berapa, stick 7, stick 7, atau itu misalnya berapa meter nih hole kesekian gitu. Dan karena saya muslim, saya juga nggak mau kalau saya lagi golf ditemani caddy-nya cewek itu saya nggak mau pegang-pegang. Saya menghormati caddy itu sebagai profesi, dan caddy itu menghormati saya. Saya tidak suka sentuh-sentuh karena itu bukan mahram, bahaya. Dan yaitu karena satu, saya menghormati si caddy itu sendiri. Yang kedua, karena agama melarang saya untuk bersentuhan kulit dengan cewek, ya. Jadi saya tidak fokus, saya di golf saja, gitu kan, main. Nah, seperti itu. Cuman memang kalau golf, cuma memang kalau golf itu biayanya mahal, ya kan? Nah, lapangannya misalnya paling murah 250.000, terus caddy-nya 200.000 paling murah, ya. 400.000 belum makan segala macamnya. Tapi lagi rezeki lagi banyak, saya lagi banyak proyek, yang gak ada masalah juga, gitu kan. Karena saya teringat dengan orang tua angkat saya yang pernah jadi klien saya, Profesor Dr. Ginanjar Kartasasmita, mantan menteri, jenderal bintang 3, sekaligus juga mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah yang pertama, ya. Beliau itu kan walaupun usianya sudah cukup lanjut, ya, waktu itu saya kenal dia udah hampir 70 tahun, tapi badannya masih segar. Otaknya cerdas, berwibawa, Profesor Dr. Ginanjar Kartasasmita. Saya tanya pada beliau, Prof, apa sih rahasianya badan profesor tetap sehat, lincah, bernas, hasil-hasil pemikirannya? Nah, beliau bilang, Man, jadi orang itu harus punya hobi, ya kan? Hobi, tekunilah hobinya. Nah, beliau hobinya salah satunya golf, kemudian olahraga bela diri kempo, dan diving. Diving juga itu olahraga mahal. Saya punya keponakan, Prisil, pelatih diving, sekarang sedang ngambil kuliah S2 di luar negeri, di Inggris. One day, jika suatu saat ada waktu, ada kesempatan, ada rezeki, bukan tidak mustahil saya juga mencoba untuk diving. Tapi sekarang ini saya tekuni olahraga saya jalan pagi, selingi dengan jogging, sepeda, ya, di rumah juga ada 4 sepeda lengkap, sepeda untuk istri saya yang tidak bisa sepeda motor dan juga sepeda, akhirnya saya custom
pesankan sepeda roda 3, pesannya di Cipayung itu. Kemudian sepeda jogging, renang, sekaligus melatih, ngajarin anak saya nih, Aira, yang sebentar lagi masuk pondok pesantren, belajar berenang. Alhamdulillah sudah bisa. Belum pakai pelatihnya ayahnya sendiri. Ya, renang. Di mana renangnya? Renangnya di kolam renang PLPS UI. Alhamdulillah dia sudah bisa di tempat yang dalam. Kemudian 5 meter jaraknya dia bisa. Itu karena kata Rasulullah SAW, kita ini kalau bisa ya bisa berenang, usahakan bisa berenang, bisa naik kuda, bisa olahraga yang lainnya dalam rangka melindungi diri kita. Renang itu penting. Ya, kita tidak tahu ke depan kita akan melakukan kegiatan atau aktivitas apa. Bisa jadi kita termasuk anak kita ke depan ya ada aktivitas di sungai, di tengah danau, atau di tengah laut. Kalau bisa renang kan ada kepercayaan diri yang tinggi. Tapi kalau nggak bisa renang, coba ketakutan. Jadi renang, bela diri itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita, menguatkan mental kita. Itu kawan-kawan, ya. Jadi berkuda. Ya saya berkuda paling naik kuda sama halnya anak saya kalau di tempat-tempat pariwisata ya naik kuda. Pengen juga sih cari tempat kursus kuda gitu kan. Kursus naik kuda. Nah, kuda juga termasuk biaya mahal. Satu kudanya mahal. Saya pernah ke rumah Pak Prabowo di Sentul ya. Itu dia punya banyak koleksi kuda, kudanya bagus-bagus. Aduh. Itu sangkarnya kandang kudanya Pak Prabowo itu luas. Kudanya pun banyak. Pak Prabowo kan selain jenderal juga pengusaha. Apalagi sekarang jadi presiden. Saya saat ini belum lah. Pagi Pak. Anak-anak nih Pak. Sehat. Ayo. Ayo nak. Kuda. Nah. Selain kandangnya, kuda juga kan harus diberikan makanan. Harus diurus. Ya. Dan jadi berat lah. Saat ini masih berat. Kata kalau ke depan. Ya. Pagi Ibu. Olahraga Ibu. Yang lainnya olahraga panahan. Itu perlu panahan. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bela diri. Ilmu bela diri. Terserah apakah silat yang khas dan tradisional Indonesia, karate, kempo, taekwondo, judo, atau yang lainnya. Gak apa-apa. Bagus itu. Gitu kan. Saya alhamdulillah waktu masih SD sampai saya kuliah, saya pernah ikut klub olahraga bela diri. Ya. Silat. Nah, silat itu selain menyehatkan badan, kita juga menguatkan mental kita. Percaya diri kita tuh tinggi. Dan tentu saja, kalau kita bisa ilmu bela diri pencaksilat, atau taekwondo, atau karate, nah itu kita juga bisa standby melindungi orang dari berbagai tindakan penjahat yang tidak kita inginkan. Itu ya yang jadi kata Rasulullah, kita harus bisa renang, naik kuda, berkuda ya, panahan. Saya kalau ada kesempatan
bawa tank baja pun saya mau, tapi kesempatannya belum ada. Nah, jadi yang ada aja dulu kita syukurin. Jadi kita syukur itu kita lakukan dengan tindakan apa yang ada di hadapan kita, apa yang kita miliki, ya udah kita jalani. Sekarang saya kalau bisa golep, bawa mobil, renang, jogging, sepeda, atau jalan kaki, ya seperti itu. Ya, ini anak saya 2, yang satu sudah sarjana hukum dari UI. Itu saya minta untuk selalu olahraga, karena olahraga itu menyehatkan badan. Tadi saya bilang, karena apa? Kalau kita rajin olahraga, gerak, peredaran darah kita lancar. Kalau peredaran darah kita lancar, jantung sehat, semua sehat. Terus fresh di otak juga, ya, fresh. Kalau otak fresh, banyak ide-ide kreatif. Apalagi saya sebagai konsultan, sebagai dosen, saya harus banyak membuat program. Dan saya biasanya membuat program-program kreatif itu, saya nggak suka program-program pengulangan. Rasanya bosen gitu, bikin program yang sudah orang lain lakukan. Maka alhamdulillah saya bikin program-program yang orang lain atau perusahaan lain belum lakukan. Alhamdulillah saya punya perusahaan konsultan sejak 2004 sampai sekarang, masih ide-ide saya, kreativitas saya diterima klien-klien saya, baik perorangan maupun korporasi. Nah, itulah saya kenapa perlu badan yang segar, supaya fresh, ada muncul ide-ide kreatif. Nah, karena saya bosen kalau bikin program itu programnya mengulangi program lama atau mengikuti program yang sudah dilakukan perusahaan lain. Itu kawan-kawan ya. Itulah penting badan yang sehat. Gimana anakku, sehat? Masih kuat, Nak? Untuk Aira boleh 1 keliling lagi. Tapi ayah masih beberapa keliling lagi. Nah, jadi kawan-kawan, sekali lagi jangan banyak kotoran. Oh, ini jeleknya ini ya. Mereka yang punya piaraan anjing, ya, berbeda dengan di luar negeri. Kalau di kita piara anjing, jalan-jalan sama anjing, anjingnya tidak dibuang, jadi dibiarkan anjing itu di pinggir jalan. Itu bahaya, mengotori lingkungan. Harusnya kalau ya piara anjingnya seperti di luar negeri, di Australia gitu kan, itu diangkat sama yang punya pemilik hewannya. Nah, jadi tidak merugikan orang lain. Kita pengen piara anjing jalan, tapi begitu anjingnya dibiarkan saja di pinggir jalan, motorin jalan, motorin lingkungan. Coba kalau keinjak orang lengah gitu jalan. Itu satu. Yang kedua, kalau hujan keseret air gitu kan. Saran saya buat Anda pemilik anjing, termasuk pemilik kucing ya, Anda jalan, Anda piara kucing, gimana kucing BAB, bersihkanlah, buang ya, kotorannya ya. Nah, demikian juga anjing ya, jangan mau piara anjingnya aja tapi pikiran ini kotor, buang kotoran, dibiarkan ya. Ayo semangat anakku. Ada Aisyah, anak Aisyah. Aisyah.
Kalau lagi pergi ya udah. Ya udah nanti aja. Aisyah. Aisyah. Dah. Kamu boleh sekeliling lagi. Setelah itu kamu boleh istirahat. Ayah masih lanjut. Ya. Semangat anakku. Kalau dari kecil udah rajin olahraga, nanti masa muda, masa depannya badannya semakin sehat, semakin produktif. Ya. Pagi Pak RT. Ya, Pak Bob. Pak Bob. Mantan ketua RT. Alumni ITB. Hah? Iya dong. Ya, enggak tuh. Belok aja. Sama dokter Sinta ini. Kawan kuliah saya di UI. Ini nak. Kamu cari Umar. Beliau kuliah di Fakultas Kedokteran. Saya di UI, di FISIP, jurusan komunikasi. Kalau kita sama-sama dapat beasiswa kuliah di National University of Singapore. Barengan dengan kawan kita, Gubernur Jawa Barat, Muhammad Ridwan Kamil. Kang Emil. Dulu kita sering jalan bareng ya. Karena satu program Singapore International Foundation Asian Fellowship Student Program 2024. Jadi kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu kita jalan bareng. Saya tahu Kang Emil itu arsitek dan penggambarnya bagus. Cuman sayang begitu beliau jadi wali kota Jawa Barat, tidak punya waktu untuk kita kumpul-kumpul lagi. Dulu sebelum jadi wali kota sering kumpul. Cuman begitu jadi wali kota sebagai pejabat publik, dia banyak urusan melayani masyarakat. Saya memahami lah. Gitu. Ya, lurus dulu nak. Ayo biar sehat kamu. Dia tambah sehat, bukan saya biar sehat. Ya. Ayo sehat anakku. Nanti kita renang, kan harusnya hari ini renang. Kamu ayo tawarin renang, katanya ada zooming. Woi Pak Haji, Masya Allah. Katanya mau berangkat haji ya? Abang. Oh abang, iya. Bukannya Pak Heri? Enggak, bang saya udah berangkat. Oh udah berangkat ya? Udah. Iya. Ini mau kemana ini? Hah? Ini mau kemana? Pindahan? Ya pindahan. Oh, ini saya rekam nggak apa-apa. Oh gitu. Saya dapat kabar. Kata nanti malam ya kumpul ya? Apa? Kayak itu. Si Pak Ustadz Mansur. Iya. Oh, saya bikin Pak Heri. Enggak. Selamat ya, udah lulus ya? Dari Jerman? Ini dari Jerman? Bukan. Oh bukan? Itu ya nomor 1. Satu lagi ya? Yang 1 ya sekarang ada di Bangkok. Oh iya. 2, 3 ya anak? 2 lah. 2 ya? Yang sana? 2 cukup. Kita biasa bercanda. Laki-laki. Cuma di keinginan doang. 1 nambah lagi repot. Ini mau kemana? Apa? Ini mau kemana? Mau ke ada tukang keluarga di Cirebon. Iya. Saya pikir Pak Heri yang berangkat haji. Udah ya? Duluan? Udah duluan. Iya, selamat ya. Iya. Selamat. Iya. Terus daftarnya juga. Iya. Kalau saya 2002. Sekarang daftar, besok tahun depan udah berangkat. Sama waktu itu. Gitu ya, masih gampang ya. Gampang. Kalau sekarang. Tahun itu terakhir. Iya. Terakhir. Di situ sini udah antri. Iya. Mau tambah sekarang Puroda lah. Itu gak untung-untungan Pak, Puroda. Kadang-kadang udah bayar nggak ada. Itu kan Puroda itu kan satu biaya mahal, kedua kan cari orang yang batal berangkat.
Produk. Tahu saya itu kalau paling relatif agak aman itu ONH+. Cuman waktu tunggunya 3 sampai 6 tahun. Ya makanya. Ya Puroda itu Pak, kadang-kadang udah bayar tapi gagal berangkat. Banyak kejadian. Jalan dia langsung Ya itu keuntungan. untung-untungan. Ya. Kecuali punya kenalan juga di Kementerian Agama. Untung-untungan bukan mahal, 300 juta ya. Ya. 100 juta ONH+. 275 ya. Siapa? Sekarang produk. Puroda 300-an Pak. Kalau ONH+ kan 150-an. Kalau mau sabar ya itu. Kita masih 3 tahun lagi nggak tahu umur kita. Ya, kita serahin aja Pak, yang penting niatnya udah ada. Daftar aja udah ada niat kan. Nah, gitu. Siap Bos, mau lanjutin ini. Sehat-sehat selalu. Ya Mas. Ya, Assalamualaikum. Ayo. Ya nak. Ih, si cantik. Begini kalau olahraga di rumahan. Ada tetangga, kita diskusi, ngobrol. Waktu terjeda, ya nggak terganggu, terjeda. Memang salah satunya adalah ini, menyambung silaturahim. Karena kalau bukan hari kerja, kadang-kadang tetangganya sibuk dengan urusan kantor masing-masing. Ya, itu. Kadang kita punya klub juga. Ada klub sepeda bareng, klub jalan kaki. Kan saya biasanya kalau pagi itu habis sholat subuh dari masjid, sholat subuh di jamaah di masjid. Nah ini juga buat kawan-kawan beragama Islam, setengah wajib sebetulnya ya sholat di masjid itu. Ya, apalagi sholat subuh. Itu pahala sholat subuh berjamaah di masjid itu. Assalamualaikum, ini dia babe kita ini. Salim nak. Ini Pak Sekte ini. Baru 2. Yang satu udah lulus dari UI. Raisa kan kemarin jadi panitia. Ini Ustazah. Ini kelas 6. Terus masuk pondok pesantren dulu Pak. 6 tahun. Hah? Ya dikuatkan agama Pak biar jadi ustazah juga. Iya benar, mantap ini. Pak Hari mau kemana ini? Melihat cucu? Iya. Ini Bapak Hari ini pengusaha ini. Assalamualaikum. Ya. Nah itu Pak Hari. Was. Ada yang sudah lelah. Dan biasa kalau lelah, mukanya langsung segitiga. Sesenyum lagi. Ya, gitu. Ayo nak. Segar ya. Ini perumahan yang baik adalah menjaga kehijauan lingkungan. Tanam pohon. Ibu, hari Ibu. Salam buat Kapten. Bapak. Tikus ya? Apa? Ya, tadi terputus ya. Kawan-kawan bagi yang beragama Islam, usahakan sholat subuh berjamaah di masjid. Wah, segar. Pahalanya itu sama dengan kita sholat sepanjang malam. Wah, sepanjang malam, bayangkan. Itu terus salah satu waktu yang dimakbul doa setelah sholat subuh, zikir subuh, sholat subuh, sholat subuh, zikir, kan? Kalau kita ikut kajian baca Quran, ya
sampai waktu suruk ya. Kita masih di masjid sambil zikir, baca Quran atau ikut kajian-kajian agama. Kemudian lewat waktu suruk kita bisa lanjutkan dengan sholat sunat isrok. Nah, sholat itu ya, kepalanya gede. Nah, Pak, alhamdulillah, salaman dulu kita, Pak. Nih. Apa itu? Ya salaman. Sehat, Pak. Sehat. Libur nih. Libur. Ayo Pak, kita olahraga dulu, Pak. Silakan. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat anakku yang cantik. Apa itu, Pak? Kucing. Oh, kucing. Nah, itu teh kucing, ya. Aduh. Kalau merawat sendiri kucing, kita harus siap-siap direpotin. Bersihin kandangnya, vaksinnya, biayanya mahal. Kalau kelebihan rezeki nggak apa-apa lah. Tapi kalau saya usahakan nyantun yatim piatu dulu deh. Sama fakir miskin. Anak-anak yatim piatu itu ya. Karena merah kucing itu bukan sekedar piara. Dia harus divaksin. Ya. Kotorannya harus dibersihkan. Dan itu tadi. Bawa kucing, jalan-jalan. Kalau jangan dibiarkan. Merusak lingkungan. Ya. Ini ada yang ingin piara kucing ini. Belum diizinkan sama ayah dan ibunya. Pernah piara kucing, tapi mati kemudian kucingnya. Capek ya. Ayo ayah antar. Enggak. Aman. Iya. Live streaming. Nanti aja live streamingnya. Ini kedai-kedai tempat makan. Kalau hari kerja, ini banyak karyawan yang makan. Karyawan di luar perumahan. Ada Telkomsel, kemudian ada gudang garam, ada Astra, belum lagi di sana Pertamina. Kalau ini kan hari libur, jadi sepi ya. Mobil kita di situ. Iya, itulah mobil sekarang mobil sejuta umat itu mobil Kalia. Toyota Kalia. Soalnya tiga baris seat sehingga bisa nguat uang banyak. Bahan bakarnya hemat. Banyak taksi-taksi online pada suka dengan mobil Kalia. Kalia, Mas, Mbak Lia, ini ya. Itu. Pak, dari mana nih? Ya, bagus. Yang penting ada duit, Pak. Ya, mana? Ayo, antar. Ya, bagus, jogging. Saya juga mau jogging. Oke, kawan-kawan. Saya mau melanjutkan jogging. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya. Jangan lupa olahraga. Istirahat yang cukup. Saya mau mengantar anak. Sampai di rumah, saya akan melanjutkan. Karena tadi pesan saya biasanya sekali jogging minimal 60 menit. Kadang sampai 1,5 jam. Tapi saya tidak bisa setiap hari. Paling 2 hari sekali. Ya. Tuh. Oke kawan-kawan. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa olahraga.
bagi yang beragama Islam, pagi mulai kegiatan, kalau tidak dengan sholat tahajud, dengan sholat subuh, usahakan sholat subuh berjamaah, aduh nikmatnya luar biasa. Terus pahalanya juga sama dengan sholat sepanjang malam. Lanjut dengan sholat suruk, sholat duha, baca Quran. Setelah itu olahraga atau bersih-bersih rumah. Ya, insya Allah hidup kita barokah, rezeki dimudahkan, setiap urusan kita sama Allah, rezekinya pun dilancarkan. Ya, jadi moto kita, dunia hidup bahagia, kaya raya, mati masuk surga. Makanya ibadahnya harus rajin. Lagi Pak Sobri lagi bebersih. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya. Salam.